فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Afif pembahasan terakhir tentang permasalahan apa? Tayyib, tentang permasalahan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, yang ini adalah rukun iman keberapa? Ini keenam. Nah, wajib beriman tentang takdir, di mana keimanan terhadap takdir ini meliputi 4 rukun. Apa saja itu? Muhammad Sido. Beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa? Intinya berarti apa? Satu kata saja. Kalau tadi al-ilmu, yang kedua yang kedua al-kitabah, beriman tentang penulisan takdir-takdir, bahwasanya semuanya telah ditulis. Yang ketiga, Mbah Abdullah, al-masyiah, maksudnya apa? Isnan, bahwasanya semua perkara yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Aba Ahmad, al-khalqu, maksudnya beriman bahwasanya semua yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik kita maupun perbuatan-perbuatan kita semuanya ciptaan Allah. Dalil untuk perkara ini, masalah penciptaan, indah Zakaria. Itu dalil bahwasanya orang-orang kafir beriman bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang dalil bahwasanya semuanya, apa-apa yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Naam, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan kita. Dalilnya bahwasanya amalan perbuatan kita juga ciptaan Allah. Indak Hanafi. Tayyib, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Ini bantahan untuk kelompok Mu'tazilah Qadariyah yang mengeluarkan
dari cakupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan hamba. Menurut mereka hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati annahum yadinuna bin nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Termasuk di antara pokok ahli sunnati wal jamaah bahwasanya mereka itu beragama dengan menegakkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Karena itulah hakikat agama ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ad-dinu nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, yaitu bahwasanya agama menyeru untuk apa? Untuk mewujudkan kebaikan pada semua hal. Hadis apa tadi? Ad-dinun nasihah. Indak. Syukran. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Dan di antara ulama yang mensyarah hadis ini secara panjang lebar adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam Jami' beliau, ikhwan, Jami'ul Ulum wal Hikam. Masing-masing beliau jabarkan an-nasihatu lillah, maksudnya bagaimana? Karena an-nasihah, jangan sampai seorang memahami an-nasihat itu, yang namanya nasihat itu hanya sekedar menasihati dalam bahasa kita, ngasih wejangan, ngasih bimbingan. Tapi nasihat memiliki makna yang umum, memiliki makna yang sangat luas. Dan an-nasihatu lillah maksudnya adalah mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang hak utama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita wujudkan. Apa itu, Yusuf? Apa hak Allah atas kita semua? Untuk kita ibadahi dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Berarti maksud an-nasihatu lillah yaitu hamba ini betul-betul mewujudkan tauhid, mewujudkan peribadatan kepada Allah, mewujudkan ketaatan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan an-nasihah li kitabihi, nasihat untuk kitab Allah, yaitu dengan mengimaninya, membenarkan apa-apa yang ada di dalamnya dan beramal dengan petunjuk-petunjuknya. Itu intinya. Sedangkan nasihat li rasulihi yaitu dengan beriman kepadanya, kemudian membenarkan kabar-kabarnya, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Sedangkan nasihat li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang antara bentuk nasihatnya adalah dengan mewujudkan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat pada perkara-perkara yang bukan maksiat, kemudian mengarahkan, memberikan nasihat pada kebaikan terhadap mereka dan menegur ketika terjatuh dalam kesalahan dengan cara yang paling bagusnya. Sedangkan nasihat kepada keumuman kaum muslimin, maka ini sangat luas bentuknya, dengan mengupayakan kebaikan secara umum untuk kaum muslimin, iradatul khairi lahum,
menginginkan kebaikan bagi mereka. Dan di antara bentuk nasihat terhadap mereka dengan dakwah ilallah, mendakwai mereka menuju Allah Subhanahu wa taala, mengajari mereka. Qala wa ya'muruna bil ma'ruf, dan ahli sunnah memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, serta melarang dari kemungkaran-kemungkaran, ala ma tujibuhu syariah, di atas perkara yang diwajibkan oleh syariat. Karena amar ma'ruf nahi munkar ikhwani fillah termasuk di antara pilar pokok yang di atasnya tegak agama kita. Naam. Dan amar ma'ruf nahi munkar masuk dalam keumuman an-nasihah. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang keluar, ya, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala puji bahwasanya para sahabat, kemudian juga siapa saja mengikuti jalan mereka sebagai umat terbaik, khaira ummah, yaitu ketika memenuhi kriteria yang disebutkan setelahnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Dikedepankan amar ma'ruf nahi munkar dari keimanan untuk apa? Untuk kita berikan perhatian. Karena banyak manusia menyangka ketika dia telah beriman untuk dirinya dan beramal saleh untuk dirinya sendiri itu cukup. Sehingga yang penting aku selamat, yang penting aku beribadah, beriman. Ini belum cukup. Karena ketika dia telah mengupayakan kebaikan pada dirinya, dia dituntut untuk mengupayakan kebaikan pada orang-orang sekelilingnya, untuk berdakwah di jalan Allah, menyeru yang baik, mencegah dari yang mungkar. Dan ini termasuk di antara seutama-utama amalan para anbiya war rasul dan siapa saja yang mengikuti mereka. Maka wujudkan perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar, karena kapan saja perkara ini ditinggalkan maka umat ini akan terjatuh dalam keterpurukan, bahkan terjatuh dalam laknat yang telah menimpa umat-umat sebelumnya. Naam, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel terlaknat. Kenapa? Karena dulu mereka tidak saling mencegah dari hal-hal yang mungkar. Ada kemungkaran dibiarkan saja, yang penting aku selamat, yang penting aku tidak dibenci teman, yang penting aku tidak ada masalah. Ini pola pikir yang salah. Pola pikir kebanyakan manusia pada zaman ini dengan istilah cari aman, mencari dalam istilah cari aman, sehingga kemungkaran-kemungkaran dia diamkan, padahal punya kemampuan untuk mengingkarinya. Maka seperti ini merupakan sebab laknat. Sebab laknat. Cuma di sana ada hal penting untuk seorang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan benar. Yaitu yang pertama, itu dia harus mengilmui bahwasanya perkara yang mau dia seru itu memang ma'ruf, dan sebaliknya mengilmui bahwasanya perkara yang dia larang itu memang mungkar. Jangan sampai sebaliknya, punya semangat untuk menyeru pada yang baik tapi ternyata yang dia seru bukan kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka punya semangat untuk menyeru
tapi ternyata menyeru pada kebid'ahan. Ini musibah. Dan sebaliknya, mencegah dari kemungkaran memang kita harus tahu dan yakin bahwasanya kita cegah itu mungkar. Dan sampai seorang mencegah dari suatu perkara padahal itu adalah sebaik-baik amalan. Contohnya mencegah dari menuntut ilmu, mencegah dari belajar di sisi ahli sunnah, mencegah dari mengambil ilmu dari para da'i ilallah. Maka perkara ini perkara yang tidak ringan, karena mencegah manusia dari jalan ilmu, ya kawan, masuk dalam saddun an sabilillah, mencegah manusia dari jalan Allah, dan mereka kedudukannya sebagai nawabul iblis fil ard. Sebagai apa? Sebagai wakil-wakil iblis di muka bumi, yaitu mencegah manusia dari jalan ilmu. Maka harus tahu ini ma'ruf memang ma'ruf, dan ini mungkar memang mungkar. Kemudian yang kedua harus tahu bagaimana caranya untuk menyeru yang ma'ruf dan bagaimana mengingkari kemungkaran. Dan terkhusus kemungkaran dipersyaratkan jangan sampai dia mengingkari dengan sesuatu yang mengakibatkan muncul kemungkaran lebih besar. Dan perkara ini sangat penting karena banyak manusia mungkin punya semangat untuk ingkarul mungkar, untuk mengingkari kemungkaran, tapi tidak dibangun di atas ilmu yang cukup, sehingga dia mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Dan ini adalah kejahilan. Sampai-sampai diungkapkan oleh penyair, siapa saja mengingkari suatu kemungkaran dengan perkara yang lebih mungkar, seperti seorang yang mau mencuci sesuatu yang najis, yaitu mencuci kain yang terkena kencing dengan apa? Dengan darah haid. Tambah apa? Tambah sulit untuk dibersihkan. Air kencing mungkin disiram sekali dua kali sudah cukup. Tapi kalau darah haid lebih sulit untuk menghilangkan noda-noda yang membekas di kain. Maka penting bagi para talabatul ilm untuk mengokohkan ilmu, sehingga dia membangun amar ma'ruf nahi mungkar ini memang di atas ilmu, bukan hanya bermodal semangat tapi kosong dari ilmu. Qala wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arham. Dan ahli sunnati wal jamaah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini penting, kawan. Dan sampai seseorang setelah mengenal sunnah maka malah lebih parah dalam bersikap terhadap kedua orang tuanya. Sekiannya seorang ketika telah mengenal sunnah dari sunnah-sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia semakin bagus hubungannya dengan kedua orang tua, bahkan walaupun orang tuanya itu kafir. Harus semakin bagus, semakin berupaya mengambil hati mereka agar mereka mau menerima Islam, bukan malah menjadikan mereka lari dari Islam. Dan sebaik-baik birrul walidain bagi para talabatul ilm adalah dengan bersemangat belajar. Karena tidak ada yang lebih menggembirakan bagi orang tua, ikhwani fillah, melebihi keberhasilan anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Dan keberhasilan itu bukan dengan adanya ijazah, bukan dengan adanya titel, tapi dengan terwujudnya ilmu wal amal, dengan terwujudnya ilmu nafi', memiliki ilmu yang ada di dadanya, menghafal Al-Quran, kemudian terwujud dalam amalan. Ada yang lebih membahagiakan dari hal ini, kawan. Kenapa? Karena inilah yang akan terus mengalir pada kedua orang tua kita walaupun mereka telah menjadi tanah di kuburnya. Ini sebaik-baik birrul walidain. Maka perbagus ini, perbagus dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Wasilatil arham, kemudian juga memerintahkan untuk menyambung hubungan rahim.
menyambung hubungan rahim yang merupakan syiar setiap syariat, ikhwan. Bahkan di kalangan umat jahiliyah saja, nah, menyambung hubungan rahim termasuk perkara yang mereka akui kebaikannya sehingga dipuji. Di kalangan jahiliyah orang-orang yang memiliki semangat dalam menyambung hubungan rahim. Di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu dikenal dari dakwah beliau, di antaranya karena beliau memerintahkan untuk apa? Untuk menyambung hubungan rahim. Dan kita dengan semakin banyak belajar, hendaknya semakin bersemangat dalam apa? Menyambung hubungan rahim, bukan malah semakin tidak peduli dengan kerabat-kerabat kita yang masih ada ikatan darah. Walaupun tidak melazimkan untuk bertemu dan berkumpul, karena pada zaman sekarang alhamdulillah kemudahan banyak untuk seorang bisa silatul arham dengan menelpon, dengan berkomunikasi melalui media-media yang ada, walaupun jarak yang jauh seorang bisa menyambung hubungan, maka berbagus dari sisi ini. Para thalabah juga setiap pekannya menelpon orang tua, bukan hanya sekedar untuk minta kiriman, bukan hanya untuk minta kiriman, tapi untuk menyambung hubungan dengan orang tua, menanyai kabar mereka, menyampaikan berita-berita bagus untuk mereka, bukan yang disampaikan hanya sekedar keluh kesah, uangku habis, minta uang saku saja, jangan. Qala wal ihsan ilal jirani wal mamaliki wal muamilin, dan menyeru untuk berbuat ihsan kepada tetangga, kepada budak-budak yang dimiliki, dan kepada orang-orang yang bermuamalah dengan kita. Siapapun itu yang bermuamalah, berhubungan dengan kita, hendaknya kita berbuat ihsan padanya. Jangan sampai seorang dikenal dalam muamalahnya dengan keburukan. Tapi hendaknya seorang diketahui dalam muamalah sebagai seorang yang baik, seorang yang amanah ketika dipercaya, dan seorang yang memiliki sifat untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, dan dikenal dengan iffah. Wa man lahu haqqun, dan berbuat ihsan kepada siapa saja yang memiliki hak. Siapapun yang memiliki hak atas kita, mulai dari orang tua, istri kalau dia telah berkeluarga, atau suami kalau dia seorang wanita, anak-anak, teman sejawat, kemudian guru yang mengajari, siapapun itu dari mereka yang memiliki hak atas kita, berupaya untuk kita berbuat ihsan dalam menunaikan haknya. Wa bil ihsani ilal khalqi ajma'in, dan menyeru untuk berbuat ihsan kepada keseluruhan makhluk. Kepada keseluruhan makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dengan perintah yang umum, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa saja menginginkan rahmat Allah, mengharapkan untuk mendapatkan bagian dari rahmat Allah, maka berbuat baiklah. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu yang kita ambil untuk pertemuan hari ini. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.